Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan kajian yang kemarin pagi belum selesai tentang pendapat sebagian ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak bisa dibilang kafir. Sementara yang lainnya, sebagian ulama yang lain mengatakan orang yang sudah syahadat, sudah masuk Islam, kalau meninggalkan sholat ya balik lagi jadi kafir. Karena menurut mereka orang yang sudah syahadat itu harus sholat, karena rukun Islam itu 5. Syahadat, kan? Terus sholat, terus puasa, terus zakat, terus haji. Lalu rukun ini ditinggalkan ya roboh. Makanya ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya enggak ada, roboh agamanya. Itu pendapat mereka tuh antaranya seperti itu. Terus juga banyak itu alasannya. Ya, sementara yang lainnya mengatakan enggak kafir, tetap masih bisa masuk surga karena hadis-hadis yang sudah disampaikan kemarin itu, dan ditambah dengan hadis berikut ini, ya. Wa farawa Ibnu Mas'udin, hadis nomor 519 dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailil Autor. Farawa, maka telah meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, Ibnu Mas'ud telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, ini ada hadis yang berbunyi sibabul muslim, kata Nabi, memaki orang muslim itu perbuatan fusukun, adalah perbuatan kefasikan. Jadi memaki orang muslim itu perbuatan fasik, perbuatan orang fasik. Orang fasik itu ya orang yang tidak taat, yang keluar dari ketaatan. Makanya kita tidak boleh mencaci, memaki orang muslim. Masya Allah. Padahal kita sering ya memaki orang muslim. Aduh ya Allah ya Rahman. Mencaci orang muslim itu fusuk, perbuatan fasik. Wa qitaluhu, dan memerangi orang muslim itu kufrun, perbuatan kafir. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, artinya yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis ini dipakai alasan bahwa mencaci maki orang muslim itu perbuatan fasik. Fasik itu ya fasik, artinya tidak kafir gitu loh. Terus, nah kalau memerangi orang muslim, nah itu baru kafir. Nah, orang enggak sholat kan enggak memerangi orang muslim. Dia sendiri yang enggak sholat, dia tidak memerangi orang muslim, enggak masuk kafir. Yang masuk kafir itu kalau memerangi orang muslim. Nembak orang muslim sampai mati. 6 orang pengawal FPI yang ditembak itu mati, itu penembaknya itu kafir itu. Masuk neraka kalau enggak bertobat. Tuh, siapapun penembaknya dan yang menyuruhnya sama.
Yang menyuruhnya siapa? Lalu nanti masuk neraka semua. Sampai percaya boleh, nggak percaya juga silahkan. Nanti kita lihat aja di akhirat sana. Ya, tuh makanya kita jangan membunuh orang. Kita benci sama orang sebenci-bencinya sama orang, nggak boleh membunuh. Ya, yang boleh membunuh ya yang berwenang untuk membunuh, melakukan hukuman mati. Selain itu kita tidak boleh. Kecuali kalau perang. Nah, kalau perang memang ya harus membunuh. Kalau sampean nggak membunuh, sampean yang dibunuh. Ya. Berikutnya nomor 520, wa Nabi Dzarin, dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar bercerita annahu, bahwasanya Abu Dzar sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda begini, laisa min rajulin, laisa min rajulin, laisa tidak ada, min rajulin dari seseorang yang idda'a, dia mendakwakan atau apa ya bahasa, mengakui atau menganggap. Tidak ada seseorang yang menganggap li ghairi abihi, kepada selain bapaknya sebagai bapaknya. Jadi ada orang menganggap orang lain ini bapakku padahal bukan. Maksudnya begitu, ya. Tidak ada seseorang yang menganggap kepada selain bapaknya wa huwa ya'lamuhu, padahal dia mengetahuinya bahwa itu bukan bapaknya, illa, kecuali kafaro, dia telah kafir. Oh. Jadi menganggap bapak kepada orang lain yang bukan bapaknya itu kafir menurut hadis ini. Wa manid da'a, dan barang siapa mendakwakan malaisa lahu, apa yang bukan miliknya, falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi dia bilang ini tanahku, padahal bukan milik orang lain ini. Oh ini tanahku loh, saya punya sertifikatnya kok. Padahal sertifikat itu kan bisa aja direkayasa. Ya, dibuatkan kan bisa. Kan Allah tahu betul punya dia apa tidak, kan Allah yang lebih tahu. Ya, kalau memang punya dia dan kebetulan dia juga punya sertifikatnya ya enggak masalah. Tapi kalau itu bukan tanah dia, cuma dia mengaku itu sebagai tanah dia atau milik dia, barang apa saja milik dia padahal bukan milik dia. Kata Nabi apa? Barang siapa mengakui sesuatu yang bukan miliknya sebagai miliknya, wal yatabawwa, maka hendaknya dia mengambil tempat maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Sahih ini hadis ini. Jadi tidak ada seorang pun yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal dia mengetahui bahwa itu bukan bapaknya, melainkan dia kafir. Barang siapa yang mengakui apa yang bukan miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Itu bukan umatku, kata Nabi. Masya Allah. Makanya dalam Islam itu kepemilikan harta itu sangat dihormati, sangat diagungkan. Jadi milik orang itu ya harus kita hormati, kita hargai. Tidak boleh kita akui sebagai milik kita, nggak boleh. Jangankan seperti itu. Ada sandal nih Pak, di luar ini kan banyak sandal nih. Kita pakai sandalnya orang tanpa izinnya, itu ghosab namanya. Itu dilarang. Masya Allah. Ada sepeda punya orang, kita pakai gitu aja tanpa izin dulu kepada pemiliknya, itu tidak boleh. Aturan Islam itu begitu. Jadi kenapa? Itu barang bukan milik kita kok. Jangan kita anggap sebagai milik kita, enggak boleh. Nah, demikian juga di rumah Pak, di rumah kita itu mau masuk, kita masuk ke rumah kita sendiri gitu loh. Terus ada makanan di meja. Itu saudara enggak boleh langsung ngambil gitu aja, enggak boleh loh itu. Tanya dulu.
kok tumben ada makanan kayak gini, biasanya nggak pernah ada loh. Dia nggak tanya-tanya, mama, nggak nanya, ini rotinya siapa kok enak ini, ada roti enak ini. Bapak, ini rotinya siapa Pak? Langsung disikat saja, nggak boleh itu. Belum tentu itu punya kita, boleh aja itu punya orang titip di situ. Titip sama ibu sampean, sama mama sampean. Sampean langsung makan aja. Begitu ibunya tahu, siapa yang makan makanan roti di sini tadi? Saya mah. Ngawur kamu. Itu punyanya orang itu. Wah, gimana coba kalau kayak gitu? Nah, itu loh Pak. Islam tuh ngajarin sampai seperti itu. Masya Allah. Ini loh Nabi mengatakan, wa manidda'a ma laisa lahu falaisa minna, dan siapa yang mendakwakan sesuatu apa saja yang bukan miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Dia bukan dari golongannya umat Nabi Muhammad, itu dianggap itu golongannya Fir'aun mungkin gitu. Bukan golongannya umat Nabi Muhammad. Terus Nabi mengatakan wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan silahkan dia mengambil tempat di neraka sana. Gitu ya Nabi. Silahkan ambil tempat di neraka sana, jangan ngambil tempat di surga. Masya Allah. Nah ini hadis-hadis begini ini kan tidak ada hubungannya dengan sholat ini. Yang masuk neraka bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang menganggap sesuatu benda milik dia padahal bukan. Terus orang yang mendakwakan bapaknya padahal itu bukan bapaknya. Nah itu baru disebut sebagai kafir. Nah meninggalkan sholat tidak termasuk ini. Itulah. Berikutnya 521, wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya semoga Allah ridha kepadanya, qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda begini, isnatani, ada dua. Isnatani, ada dua. Finnas, pada manusia, pada orang banyak, di antara manusia atau di antara orang banyak, yang huma keduanya bihim terhadap mereka, pada mereka kufrun, adalah kafir. Ada dua macam yang kalau dua macam itu ada pada manusia, maka mereka atau dua macam manusia yang ada sesuatu padanya itu tadi menyebabkan mereka menjadi kafir. Ada dua hal yang menyebabkan manusia menjadi kafir. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela keturunan, wan niyahatu alal mayyit, dan meratapi orang yang sudah mati. Meratapi mayit. Jadi ada orang meninggal dunia, dia menangis enggak berhenti, enggak ridho dengan kematian itu, menangis terus. Nah itu namanya meratap. Jadi Nabi mengatakan seperti itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini ya. Ada dua perkara pada manusia yang menyebabkan mereka menjadi kafir, yaitu mencela keturunan dan meratapi mayit. Nah, mencela keturunan kan tidak termasuk meninggalkan sholat. Nihayah, meratapi mayit juga tidak meninggalkan sholat. Ini baru namanya kafir. Kata Nabi itu perbuatan kafir adalah meratapi mayit, kemudian mencela keturunan. Ya mencela keturunan, wallahu a'lam, barangkali termasuk orang mengatakan, kenapa sih aku ini lahir dari keturunannya apa sendiri dicela? Jangan begitulah. Kita ini lahir ke dunia ini enggak pernah kita minta dilahirkan dari bapak siapa, ibu siapa, kan enggak pernah. Ya Allah yang mentakdirkan kita lahir. Ya, sudah diterima saja. Yang penting kamu sekarang sudah lahir, terus kamu disuruh apa dalam hidup ini sesudah lahir? Disuruh oleh Allah beribadah, ya beribadah sudah. Disuruh ngaji,
disuruh sholat, suruh puasa, udah gitu aja. Enggak usah mikir keturunan, kamu keturunannya siapa, kenapa aku bukan keturunannya presiden ya, karena keturunannya presiden tuh enak kenapa aku keturunannya orang miskin. Jangan. Orang miskin yang masuk surga banyak nanti Pak, orang kaya yang masuk surga sedikit. Ya gitu. Berikutnya nomor 522, Wan Ibnu Umar, 522 benar ya? Tadi 500 tuh ya. 522, Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, qala Ibnu Umar sahabat Nabi berkata, karena adalah Umar maksudnya bapaknya dia, yahlifu wa abi. Umar itu kata Ibnu Umar, itu yahlifu, karena Umaru yahlifu adalah Umar bapakku itu bersumpah dia, wa abi, demi bapakku. Umar pernah bersumpah bukan wallahi tapi mengatakan wa abi, gitu, demi bapakku. Ibnu Umar bapakku pernah bersumpah seperti itu. Fanahahu, maka melarang kepadanya an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang beriman, orang muslim itu hanya boleh bersumpah dengan menyebut wallahi, demi Allah. Tidak boleh demi yang lainnya, tidak boleh. Yang boleh bilang demi yang lainnya itu cuma Allah saja. Allah kalau mau bersumpah terserah dia, terserah Allah mau bilang apa. Nah kalau kita enggak boleh, kalau kita bersumpah itu hanya boleh mengatakan demi Allah, itu saya bersumpah. Seperti sumpah-sumpah pejabat-pejabat, sumpah presiden segala itu kan, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya dan dengan dan akan menjalankan perundang-undangan dengan ngomong kosong kabeh itu. Waqala, dan kemudian Nabi bersabda waktu Umar bersumpah mengatakan wa abi, demi bapakku. Nabi mendengar, Nabi melarang, Umar jangan bilang begitu. Waqala, dan kemudian Nabi bersabda, kata Ibnu Umar ini, man halafa, barang siapa dia bersumpah bisyai'in, dengan sesuatu, dunallahi, selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik, dia telah berbuat syirik. Masya Allah, syirik itu dosa besar, dosa besar, dosa yang paling besar itu syirik itu. Ini hadis rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad. Jadi ini juga hadis yang menerangkan bahwa gak ada hubungannya dengan sholat ini, ya, yang disebut oleh Nabi sebagai perbuatan syirik atau yang di depan-depan tadi perbuatan kafir, itu bukan sholat yang dibilang oleh Nabi. Nah, makanya dengan adanya hadis-hadis ini, orang yang meninggalkan sholat tidak bisa dianggap sebagai orang yang sudah kafir, keluar dari Islam, itu tidak. Paling banter, paling pol, paling paling besar itu dia kafir, tapi kafir amal, kafir amali. Karena kafir ada dua macam, ada kafir i'tiqadi sama kafir amali. Kafir i'tiqadi itu kafir keyakinannya. Nah, keyakinannya kafir itu, kalau orang kafir keyakinannya, dia masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Ada yang kedua kafir amali atau kafir nikmat. Kafir amali, kafir nikmat ini juga akan masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Dia akan masuk surga pada suatu saat. Nah, orang yang sudah syahadat, dia itu sudah termasuk orang yang beriman. Kalau kemudian dia tidak sholat, ya dia melakukan dosa besar yang akan menyebabkan dia masuk neraka kalau dia tidak bertobat, gitu.
Ya, ini hadis rawahu Ahmad yang meriwayatkannya Imam Ahmad. Masih ada lagi enggak di belakangnya? Berikutnya. Enggak ada. Terus bab selanjutnya ini adalah bab ini di dalam kitab Bulughul Maram bab ini enggak ada. Kita sudah mempelajari kitab Busholah dari kitab Bulughul Maram. Ini bab ini tidak ada. Ya karena kitab Bulughul Maram itu kitab hadis tapi yang paling kecil. Dia cuma satu buku segini aja kok. Ini lebih tebal ini. Cuma separuhnya aja. Kalau yang aslinya itu separuhnya saja. Nah kalau Nailul Autor nih bukunya gede-gede segini ini 4 jilid. Yang aslinya, kalau yang terjemahannya menjadi 6 jilid kayak gini nih. Ya. Babu amri sobiyi bisolati tamrinan la wujuban. Bab amri memerintahkan asobiyi kepada anak kecil, menyuruh anak kecil, menyuruh anak-anak, menyuruh kekanakan bisolati dengan sholat. Tapi itu adalah tamrinan sebagai latihan, la bukan wujuban sebagai kewajiban. Karena anak-anak itu belum wajib sholat. Tapi kalau dari kecil kita tidak membiasakan sholat, nanti gede dia nggak mau sholat, Pak. Coba aja sampean nggak membiasakan anak itu sholat dari kecil, gede nanti malas sholat. Kadang-kadang kecil-kecil sudah kita latih sholat, gedenya meletas ya. Berubah ya, karena pergaulannya. Nah, ini dalam ajaran Islam ada salah satu bab ya bahwa menyuruh anak kecil sholat itu sebagai latihan bukan sebagai kewajiban. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis nomor 524 ini. An Amr ibni Su'aibin an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, kakeknya Amr bin Su'aib telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda seperti ini. Muru, perintahkanlah sibyanakum kepada anak-anak kalian yang masih kecil-kecil itu bisolati dengan sholat atau untuk sholat li sab'i sinina pada usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun kita diperintah oleh Nabi menyuruh anak-anak kita sholat. Sholat nak, ayo nak sholat. Tuh. Wadribuhum dan pukullah mereka. Nabi yang nyuruh ini. Pukullah mereka anak-anak kalian alaiha atasnya, atas sholat, maksudnya untuk menjalankan sholat li asyri pada usia 10 sinina tahun. Jadi kalau umur 7 tahun kita suruh sholat. Pada usia 10 tahun kalau enggak mau sholat boleh dipukul. Tapi mukulnya ada aturannya. Diatur lagi dalam hadis yang lain, cara memukulnya itu pakai sapu lidi atau pakai lidi. Nah, mana enggak ada lidi sini? Ini misalnya lidi. Nih. Ayo, salat. Ayo salat. Itu. Pukulnya jangan seperti Mike Tyson gitu. KO nanti anakmu. Jadi boleh memukul anak untuk sholat, tapi cara mukulnya pun diatur. Tidak boleh memukul wajah. Mukul kepala ini enggak boleh. Ya, kemudian yang boleh dipukul tuh pantatnya. Atau ini, betisnya ini. Nih, itu pun bukan dengan kayu rotan besar gitu, bukan. Apalagi pakai kayu ulin itu jangan. Ya, pakai ya sekedar menakut-nakuti, ayo sholat ya gitu. Itu di usia 10 tahun. Tapi di usia 7 tahun sampai 10 tahun ya hanya disuruh saja, ayo sholat. Perkara nanti anaknya sholat sambil main-main ya itu namanya anak-anak kayak apa? Ya kan sering kita lihat anak-anak kita di belakang tuh sholat omong-omong.
Allahu Akbar. Karena masih 7 tahun, biasa tuh ya, biarin aja. Paling kita didik. Nah, gitu saja sudah. Nggak bisa kita paksa namanya anak-anak kok. Nah, kalau sampean yang ngomong-ngomong itu terlalu itulah. Udah tua-tua ngomong-ngomong. Jadi Nabi mengatakan, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka di usia 10 tahun untuk menjalankan sholat. Yang ketiga, wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah di antara mereka fil madhaji, di tempat-tempat tidur. Maksudnya ketika anak-anak kamu sudah usia 10 tahun apalagi lebih, jangan tidur di satu tempat tidur yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu mulai dipisah. Ini aturan dari Nabi, dari hadis ini ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya. Terus yang ke 525, hadis nomor 525, wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada Aisyah, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Nah, ini bagus nih hadis ini. Nabi bersabda, rufi'al qalamu an salasatin. Rufi'a, telah diangkat al-qalam. Al-qalam itu pena. Pena yang disebut dalam Al-Qur'an itu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim, dan seterusnya. Nah, itu surat Al-Qalam. Al-Qalam itu kan artinya pena. Nah, pena itu apa? Tafsirnya macam-macam. Pena ya penanya malaikat, atau penanya Allah, ya, atau penanya manusia. Bisa semuanya itu, tafsirnya ada semuanya. Jadi Nabi mengatakan rufi'al qalam, telah diangkat pena an salasatin, dari 3 hal. Maksudnya ada perbuatan manusia, ada 3 perbuatan manusia yang pena malaikat itu diangkat, artinya tidak dipakai untuk nulis. Apa itu? Anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqadha, sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur terus dia berbuat atau berkata atau berbuat sesuatu yang itu termasuk perbuatan yang berdosa misalnya, itu tidak berlaku itu. Orang dia tidur kok. Dia tidur terus memaki-maki orang, menyumpahin orang, tapi dia tidur. Itu tidak termasuk kesalahan itu. Ngelindur. Kalau orang Jawa bilang ngelindur. Kalau orang sini bilang apa, Pak? Mengigau, ya. Mengigau itu namanya. Itu tidak dicatat oleh malaikat itu perkataan dia tadi. Itu satu. Yang kedua, wa anis sobiyi, dan pena diangkat dari anak-anak yang berbuat dosa, hatta yahtalima, sampai dia dewasa. Jadi kalau ada anak-anak berbuat dosa, itu tidak dicatat oleh malaikat. Oh, itu anak-anak kok, dia belum tahu dosa. Sampai dia ihtilam, sampai dia dewasa. Dewasa dalam Islam itu usia ketika dia sudah mengeluarkan air mani, ya. Jadi sudah mengeluarkan air mani, nah itu sudah dewasa itu. Sudah mimpi mengeluarkan air mani itu sudah dewasa. Nah, itu kata ulama, kesepakatan ulama itu usia 15 tahun ke atas itu dianggap dewasa. 15 tahun ke bawah dianggap masih anak-anak. Tuh ya. Terus yang ketiga, wa anil majnun, dan pena diangkat dari orang yang gila, hatta yakila, sampai dia sadar, sampai dia sembuh dari gila. Makanya orang yang gila tidak bisa dijatuhi hukuman. Dan itu berlaku dalam undang-undang di negara ini, undang-undang
hukum yang berlaku di negara ini juga begitu. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang menyangkut pidana, perbuatan pidana yang bisa kena hukuman pidana penjara atau hukuman pidana yang lainnya, tapi kalau pelakunya itu gila, ya udah nggak bisa dihukum. Makanya kan kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada ribut-ribut itu. Ada orang bacok imam di masjid. Enggak diapa-apakan, kata polisi dia gila kok. Nah, itu gila bener apa pura-pura gila ya kita enggak tahu ya. Jadi itu dari hadis ini dalam ajaran Islam itu ada peraturan seperti ini. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Jadi jelas ya, hanya ada 3 macam saja yang bebas dari dosa. Dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang tidur tidak bisa dianggap sebagai dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak sampai dia dewasa tidak dicatat oleh malaikat. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang gila tidak dicatat oleh malaikat. Ini hadis riwayat Ahmad. Berikutnya 526, wa misluhu, dan semisal dengannya, semisal dengan hadis tersebut di atas, min riwayati Aliyin, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, lahu, kepunyaan Imam Ahmad, wali Abi Dawud, dan bagi Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi. Ada hadis yang lain lagi yang isinya seperti itu, tapi yang meriwayatkan bukan Imam Ahmad tapi Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Hadis tersebut adalah hadis hasan. Nah, ini tentang anak-anak itu boleh boleh disuruh sholat, tapi itu belum merupakan kewajiban. Cuma kalau kita tidak menyuruh mereka sholat, kita salah. Karena Nabi menyuruh kita, muru auladakum bis sholat, atau muru sibyanakum bis sholat. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian, kepada anak-anak kecil kalian untuk sholat. Li sab'i sinin, di waktu mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka untuk sholat li asyra sinin, pada waktu mereka berusia 10 tahun. Ya, begitu. Yang berikutnya ini juga bab yang bagus. Ya, ini bab yang terakhir dalam bab kitab tentang ini kemarin ini. Kitab tentang pendapat antara orang yang kitab tentang sholat. Kitab tentang sholat pendahuluannya ada 5 bab. Nah, ini bab yang ke-6, bab yang terakhir. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada berapa hadis ini? Nah, ini penting ini, Pak. Ini mengenai ini hal yang penting ini ya. Bab yang ke-6, bab annal kafiro, bahwasanya orang yang kafir idza aslama, ketika dia telah masuk Islam, lam yakdi sholata, dia tidak mengqadha sholat. Jadi ada orang kafir dewasa atau tua baru masuk Islam. Lah sebelum dia masuk Islam itu tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada qadha sholat untuk mereka, itu tidak ada. Ini dalilnya, dasarnya. 527, an Amr ibn al-As, dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Annan nabiyya, kata sahabat Amr bin As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Nah, ini Nabi bersabda, al-islamu, yang namanya Islam itu, al-islam, Islam itu ya jubu, mendindingi, ma qablahu, apa yang sebelumnya. Islam itu, kata hadis ini, itu menutup, mendindingi, yang menutup apa saja
dosa apa saja atau perbuatan apa saja yang qablahu sebelumnya. Sebelum dia masuk Islam dia orang komunis atau orang ateis, enggak masalah. Dosa yang dia lakukan ketika dia masih komunis, ketika dia masih ateis, itu oleh Allah dimaafkan, ditutup, didindingi. Ya. Jadi Islam itu menutup atau mendindingi perbuatan apa saja yang sebelum dia masuk Islam. Ini hadis rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad. Nah, itu loh enaknya Islam itu. Islam itu menutupi semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia sebelum dia masuk Islam. Makanya kalau orang sudah masuk Islam, jangan diungkit-ungkit lagi keburukan dia sebelum masuk Islam. Jangan. Allah aja mendindingi kok, menutupi kok. Oleh Allah enggak dianggap kok perbuatan dia sebelum Islam kok. Nah, kita kok tiba-tiba dia sudah mau masuk Islam, tiba-tiba kita ngomong sama dia, kamu itu kafir, dasar kamu itu. Kamu enggak ingat dulu kamu kafir. Enggak boleh loh kita bilang-bilang begitu. Dia sudah Islam, ya udah. Masa lalunya itu masa lalu. Jangan diungkit-ungkit masa lalunya manusia. Ini Islam mengajari kita seperti itu. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menutupi apa saja yang sebelumnya. Tuh, makanya kita jangan pernah mengungkit-ungkit keburukan orang di masa lalunya. Jangan. Itu masa lalu udah lewat. Sekarang yang penting masa sekarang, setelah kamu Islam, apa yang kamu harus lakukan. Nah, kita semua juga begitu. Kita ini sekarang sudah menjadi orang Islam, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam? Itu kan konsekuensi sebagai orang Islam itu ada banyak. Ya, rukun Islam nyatikan Al-Islam itu adalah antashhada, bahwa engkau bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas sholata, dan kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan kamu haji ke Baitullah, ya, manis tatok tak ilaihi sabila, selagi engkau mampu berjalan pergi menuju ke Baitullah. Ya, itu 5 itu rukun Islam. 5 itu dijalani oleh manusia cukup untuk masuk surga. Itu. Kalau itu tidak dijalani, ya rukun Islamnya rontok, roboh. Nah, termasuk dari kewajiban kita sebagai muslim adalah mengaji. Ya, ini tadi Pak Amin membaca surat apa itu? Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij itu surat yang ke-60. Surat yang ke-69 ya. 70 ya. Ke-70. Ya, ke-70. Aku kangen sama surat-surat ini. Imam-imamnya pada lama enggak baca surat Al-Qalam, enggak baca surat Al-Haqqah. Tadi Pak Amir baca surat Al-Ma'arij. Nah, bagus ini. Nih saudara, tadi di dalam surat Al-Ma'arij ini ada ayat yang tadi dibaca Pak Amir waktu mengimami tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala telah bertanya, sa'ilun orang yang bertanya, bi'adzabin tentang azab, waqi'in yang pasti terjadi, lil kafirina laisa lahu dafi'. Azab yang pasti terjadi tadi untuk siapa? Lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir saja, yang laisa tidak ada, lahu bagi dia, dafi'un orang yang bisa menolak. Orang kafir tidak akan bisa menolak hukuman Allah di akhirat nanti. Minallahi, azab itu untuk orang-orang kafir. Minallahi, dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu Dzil Ma'arij, yang memiliki tempat yang tinggi, yang tak rujuk
tempat yang tinggi tadi, tak rujul malaikatu, akan selalu naik ke para malaikat, ya. Tak rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Selalu naik para malaikat dan ruh-ruh manusia ilaihi kepadanya, kepada Allah yang ada di tempat yang tinggi tadi. Fi yaumin, para malaikat dan ruh itu naik ke atas sana dalam sehari yang kana adalah sehari itu miqdaruhu, ukurannya, takarannya, khamsina alfasanah, selama 50.000 tahun. Masya Allah, jalan menuju tempat Al-Ma'arij tadi itu 50.000 tahun itu. Terus Allah setelah mengumumkan bahwa tentang orang-orang kafir ini dan apa yang akan mereka terima di akhirat nanti, lalu Allah berpesan kepada Nabi kita, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang bagus. Innahum yarawnahu ba'ida, innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yarawnahu melihat adab yang pedih itu ba'idan sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Orang kafir itu enggak percaya kalau mereka nanti akan diadab masuk neraka, itu mereka enggak percaya. Itu. Ya, wa narahu qariba, dan kami melihat azab itu adalah pasti terjadi. Kapan azabnya untuk orang-orang kafir? Bukan sekarang, tapi nanti kalau mereka sudah mati. Kapan itu akan terjadi? Yauma takunus sama'u kal muhl, di hari di mana langit akan menjadi seperti cairan logam, wa takunul jibalu kal ihn, dan di hari di mana gunung-gunung itu akan menjadi seperti kapas, seperti bulu yang terbang. Wala yas'alu hamimun hamima, dan azab itu akan diterima orang kafir ketika nanti tidak lagi bertanya-tanya hamimun seorang sahabat kepada hamiman, kepada sahabatnya. Orang yang bersahabat nanti di hari kiamat tidak bertegur sapa lagi. Di dunia ini selalu bertegur sapa. Ketemu itu, pagi bro, itu. Pagi mas, selamat pagi bu, mbak. Nanti di sana nggak ada itu kayak gitu-gitu. Padahal apa? Yarawnahum yubassarunahum, padahal mereka melihat mereka. Para sahabat tadi melihat sahabat-sahabatnya, tapi mereka tidak saling bertanya-tanya lagi. Di hari itu, yawaddul mujrimu ya'lau yaftadi min azabi yaumi idzim bibani. Yawaddul mujrimu, sangat ingin orang yang berdosa itu, lau yaftadi, seandainya dia bisa menebus dirinya, min azabi, dari azab, dari hukuman, yaumi idzin, di hari itu, bibanihi, dengan anaknya. Dia ingin menebus dirinya dari hukuman dengan anaknya. Sebagai tebusannya, anak saya ini aja yang dihukum, aku jangan. Itu. Wa sahibatihi wa akhi, dan ada yang akan menebus dirinya dengan istrinya dan dengan saudaranya. Ada lagi wa fasilatihi allati tuwi, dan ada yang menebus dirinya dengan kerabatnya, allati tuwi, yang keluarganya itu waktu di dunia yang melindungi dia. Keluarganya yang melindungi dia, dia minta nanti, ya Allah hukumlah ini keluarga saya aja, aku jangan. Itu. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunji, dan ada yang menebus dengan semua orang yang ada di bumi ini semuanya, tsumma yunjihi, kemudian dia minta Allah menyelamatkan dirinya.
Allah bilang apa? Kalau sekali-kali enggak bisa, tidak bisa begitu. Enak aja, kamu yang berbuat dosa kok orang lain yang suruh menanggung. Ya. Innaha ladho, sesungguhnya hukuman Allah itu adalah neraka yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, api neraka itu akan mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, api neraka itu akan memanggil siapa saja yang membelakang dan berpaling. Jadi orang yang membelakang dan berpaling nanti akan dipanggil oleh api neraka. Membelakang dan berpaling itu apa maksudnya? Nanti saudara bisa lihat di tafsirnya ini, Pak. Dulu kan sudah pernah diterangkan ini. Ini apa ini? Ini tafsir apa ini ya? Kita lihat tafsirnya coba ya, sambil refreshing, mengingat kembali pelajaran yang sudah lewat. Ayat berapa tadi itu? 16 kah? 17. Tad'u man adbara wa tawalla. Nah, ini kita lihat di tafsir yang biasa kita pelajari, tafsir Ibnu Katsir ya. Ayat 17. Tad'u man adbara wa tawalla. Mana ini? Tad'u man adbara wa tawalla. Oh, di belakangnya. Nah, ini dia. Nah, ini. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Ibnu Katsir menafsirkannya dua ayat ini digabung. Ya. Tad'u, neraka itu akan memanggil man adbara, orang yang membelakang, wa tawalla dan berpaling, wa jama'a fa'au'a, dan dia selama hidupnya hanya mengumpul-ngumpulkan dunia, fa'au'a, lalu menampungnya. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir yaitu tad'un nar, neraka akan memanggil ilaiha, kepadanya. Jadi neraka nanti bisa ngomong, hei kamu sini, gitu. Neraka akan memanggil kepadanya, yang dipanggil siapa? Abna'aha, anak-anak neraka, anak-anaknya. Anak-anak neraka ya orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Alladzina, yang mereka khalaqahumullah, Allah telah menciptakan mereka laha, untuk neraka. Memang mereka adalah termasuk orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah tahu bahwa orang ini, ciptaan Allah ini, manusia ini, dia memang memilih masuk neraka. Karena dia memilih masuk neraka, ya oleh Allah dimasukkan ke neraka. Nah, sampai milih neraka apa milih surga? Milih surga ya harus berbuat dengan perbuatan orang surga. Jangan berbuat dengan perbuatan orang neraka. Terus di sini dikatakan wa qaddara lahum, dan Allah telah mentakdirkan kepada mereka annahum, bahwa mereka fid darid dunya, di dalam kehidupan dunia, ya'maluna amalaha, mereka akan beramal dengan amalan neraka. Jadi yang dipanggil oleh neraka adalah orang-orang yang membelakang dan berpaling. Kenapa dibilang membelakang dan berpaling? Karena dia di dunia ini beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Fatad'uhum yaumal qiyamati, maka neraka akan memanggil mereka pada hari kiamat bilisanin tolkin dalkin, dengan bahasa yang jelas sekali. Itu tsumma taltaqituhum min baini ahlil masyar. Kemudian neraka akan memungut mereka di antara penghuni mahsyar. Kama yaltafidut tairul habba, seperti burung mematuk biji-bijian. Jadi penghuni mahsyar itu nanti neraka akan memanggil,
Ah ini kamu ini, ayo sini masuk sini. Nah kamu masuk. Itu seperti burung mematuk biji-bijian. Kata Ibnu Katsir begitu. Wadzalika, dan yang demikian itu adalah annahum, sebabnya adalah bahwa mereka kama qala Allah azza wa jalla, seperti yang Allah azza wa jalla telah firmankan, kanu, mereka adalah mimman, termasuk orang yang adbara wa tawalla, yang dimaksud dengan berpaling dan membelakang, yang dimaksud dengan membelakang dan berpaling adalah kadzdzaba biqalbihi, dia mendustakan dengan hatinya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an, wa tarakal amala bijawarihi, dan dia meninggalkan beramal dengan anggota tubuhnya. Jadi hatinya tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Terus perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran ini. Lalu yang berikutnya, penghuni neraka itu, kata Allah, ciri-cirinya wa jama'a fa'au'a, hidupnya hanya digunakan untuk mengumpulkan dan lalu menampung. Maksudnya hidupnya hanya dipakai untuk jama'al mal, mengumpulkan harta benda, ba'dohu ala ba'din, sebagian hartanya ditumpuk kepada sebagian yang lainnya, fa'au'ahu, lalu dia menampung hartanya. Nah itu kelakuannya orang neraka itu begitu Pak. Hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari harta. Nah kita jangan seperti itu. Kita mencari harta boleh, banyak boleh, tapi waktunya sholat, waktunya ngaji, ya. Dah sampai sini dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.